Halo Salar, video kali ini kita akan bahas tentang fitur 1SKU beberapa nomor rak. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelasin apa sih fitur 1SKU beberapa nomor rak dan bagaimana alur penggunaan fiturnya. Jadi, 1SKU beberapa nomor rak ini nanti jika diaktifkan, kita akan bisa memisahkan kita bisa gunakan fitur pemisahan area penyimpanan dan area pengambilan barang. Jadi, gudang akan dibagi menjadi area pengambilan barang dan area penyimpanan barang. Nah, area pengambilan barang ini mendukung satu produk, satu nomor rak. Jadi, kita bisa seperti biasa kita menyimpan satu produk, satu nomor rak. Nah, kalau area penyimpanan barang ini mendukung satu SKU beberapa rak sekaligus. Kayak gitu. Dan area penyimpanan, area pengambilan barang ini nanti digunakan kalau area penyimpanan kita digunakan untuk menyimpan stok yang memang belum ingin dijual. Kalau misalnya kita mau proses pesanan, nanti pesanan tersebut pasti akan memotong stok dari area pengambilan barang. Kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita menggunakan fitur 1SKU beberapa rak ini, ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum menggunakan fitur tersebut. Pertama, ketika kita mau mengaktifkan fitur tersebut, kita harus hubungi ke CS Big Seller atau ke layanan pelanggan Big Seller untuk mengaktifkan fitur pemisahan area penyimpanan dan area pengambilan. Kayak gitu. Dan yang dipastikan kalau misalnya kalau kita sudah tersiap, kita juga harus yang pasti kita harus sudah pakai pergudangan dan sinkronisasi stok. Terus bagian fitur stok ini harus aktif kayak gitu. Jadi harus sudah aktifkan fitur stok. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya lagi dan syarat-syarat yang harus diperhatikan lagi sebelum menggunakan fitur ini. Pertama, pastikan tidak ada penambahan stok yang pending, penambahan atau pengurangan stok yang statusnya pending. Di sini jadi harus sudah selesai semua, tidak boleh ada stok yang masih menggantung, kayak gitu ibaratnya. Kayak gitu. Nah, di bagian pemindahan pun di sini tidak boleh ada status yang masih dalam perjalanan. Jadi harus diselesaikan semuanya. Perhitungan stok di sini juga harus sudah selesai, tidak boleh ada yang masih di dalam perhitungan. Kayak gitu. Dan wave pun di sini statusnya ini harus sudah tidak ada di sedang dikirim lagi, jadi sudah diproses kirim kayak gitu. Tidak boleh, intinya kalau misal kita mau aktifkan fitur 1SKU beberapa rak ini, tidak boleh ada stok manapun yang masih ngegantung kayak gitu. Jadi kita harus selesaikan dulu semua proses penambahan stok atau pengurangan stok. Kalau sudah, baru bisa hubungi CS Big Seller untuk diminta dibantu untuk aktifkan fitur tersebut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setiap SKU gudang atau setiap stoknya ini wajib sudah dimasukkan ke dalam rak. Di sini sudah harus masuk ke dalam rak. Kayak gitu. Di sini pokoknya pastikan semua SKU gudang sudah ada di dalam rak. Sudah masuk ke rak semua. Kalau masih kosong-kosong seperti ini nih tidak boleh, jadi harus dilengkapin dulu raknya. Jadi kita bisa buat SKU gudang. Pastikan kalau misalnya kita SKU gudang baru, kita bisa buat SKU gudang dari SKU tunggal, kombinasi atau variasi. Nanti di sini kita bisa langsung pilih area stoknya. Jadi ini kalau misalnya memang sudah diaktifkan fitur area stoknya. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa pilih kita mau penyimpanannya ini ke area yang mana. Di sini nanti setiap SKU gudangnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah, di sini juga perhatian lagi untuk gudang online ini belum mendukung untuk mengaktifkan fitur area penyimpanan dan pengambilan barang. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke tutorial untuk penggunaan fitur area stok atau fitur 1SKU beberapa rak. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti pertama-tama pasti kita harus buat gudangnya dulu. Buat nomor raknya atau buat nomor rak.
Di sini kita harus buat nomor rak dulu untuk memasukkan semua SKU gudangnya ke gudang rak. Kayak gitu, SKU gudangnya ke dalam rak. Kita buat SKU gudangnya. Nih, di sini kita buat. Nah, gudang pertama ini untuk area penyimpanan. Jadi kita pisah. Raknya ini nanti ada rak untuk area penyimpanan, ada rak untuk area pengambilan. Nah, ini kita buat dulu. Lalu kalau misalnya areanya sudah kita buatkan, area penyimpanan, area pengambilan, di sini sudah kita buatkan raknya. Selanjutnya kita bisa buat SKU gudangnya. Kayak gitu, kita bisa buat SKU gudang untuk memasukkan SKU gudang tersebut ke dalam rak. Kita bisa buat secara massal, tunggal, ataupun bisa melalui import dan Excel. Kayak gitu. Kalau misalnya SKU gudangnya sudah dibuat, selanjutnya kita tinggal masukkan saja semua SKU gudang tersebut ke dalam rak. Di sini nanti, kalau misalnya raknya ini belum diaktifkan, contoh di sini kita coba pakai akun yang belum diaktifkan untuk area stoknya sebagai persiapan. Nah, jadi kita masukkan dulu semuanya nih, semua SKU gudang ini wajib sudah masuk ke dalam rak. Kayak gitu. Dan kita bisa tentukan SKU gudang A ini ada di rak penyimpanan atau area pengambilan. Kayak gini, raknya ini nanti sesuai dengan rak yang sudah kita buat di nomor rak tadi. Kayak gitu, berdasarkan kita mau masukkan SKU gudang ini ke rak yang penyimpanan atau rak pengambilan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah dipastikan semua SKU gudang ini sudah ada di dalam raknya masing-masing, kayak gitu. Misalnya kalau misalnya SKU gudang yang untuk dijual ini kita masukkan ke area pengambilan, kayak gitu. Kalau misalnya untuk disimpan nanti kita masukkan ke area penyimpanan, rak area penyimpanan. Nah, kalau misalnya ada SKU gudang yang belum dimasukkan ke dalam rak, nanti sistem Big Seller otomatis akan langsung masukkan SKU gudang tersebut ke rak default area pengambilan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kita atur semua SKU gudangnya, buat pastikan sudah masuk ke dalam rak area penyimpanannya, ke nomor rak masing-masing, kita nanti tinggal atur strategi stok ulang. Kita kembali ke akun untuk praktek area stoknya. Nah, nanti di sini kita bisa atur strategi stok ulang. Stok ulang ke dalam rak. Nah, sebelum kita mengatur strategi stok ulang ini, pastikan kita wajib sudah mengisi batas terendah dan tertinggi. Kayak gitu. Nah, jadi batas terendah tertinggi ini, kalau misalnya batas terendah berarti ini kita untuk menentukan kapan SKU gudang itu akan disarankan untuk melakukan stok ulang, kayak gitu. Contoh saat stok sudah mencapai atau lebih rendah dari 6, nanti otomatis akan langsung masuk ke stok ulang ke rak untuk menyarankan pemindahan stok dari area pengambilan ke area penyimpanan. Karena kan kalau misalnya setiap ada pesanan yang masuk, pasti nanti akan memotong stok dari area pengambilan. Nah, kalau area pengambilannya habis, stok yang ada di area pengambilannya habis, otomatis kita harus melakukan restock atau memindahkan stok dari area penyimpanan ke area pengambilan, kayak gitu. Atau kita bisa melakukan penambahan stok lagi. Nah, agar sistem Big Seller bisa otomatis melakukan stok ulang ke rak, kita harus setting dulu batas terendah untuk minimum stok yang akan disarankan untuk melakukan stok ulang. Dan kita juga bisa setting batas tertinggi. Batas tertinggi ini nanti disesuaikan dengan kapasitas dari rak yang seller punya masing-masing. Contoh, satu rak ini bisa menyimpan maksimal 100 stok. Nah, berarti batas tertingginya ini 100 stok. Kayak gitu. Contoh,
Kalau misalnya SKU gudang lain, ini maksimal batas tertingginya cuma 50, berarti 50 kayak gitu. Jadi batas tertingginya ini disesuaikan dengan jenis rak atau besar kecilnya rak yang seller punya. Kayak gitu. Jadi di sini tidak bisa kita sembarangkan isi untuk atur peringatan stok ulangnya. Di sini kita edit. Nah, nantinya ketika otomatis stoknya ini sudah rendah, contoh stoknya ini sudah mencapai 6, nanti sudah mencapai atau lebih rendah dari 6, nanti otomatis akan langsung masuk ke pengambilan ke di sini. Nah, kalau misalnya semua SKU gudang yang masuk ke sini, berarti SKU gudang tersebut itu sudah mencapai batas terendah. Kayak gitu, sudah mencapai batas terendah dan disarankan untuk melakukan stok ulang. Nah, di sini juga akan langsung disarankan nih jumlah stok ulang yang disarankan oleh sistem big seller ini berapa. Ini disesuaikan dengan batas terendah dan batas tertingginya. Kayak gitu, batas tertinggi di big seller. Nah, di sini kita bisa tentukan kita mau mengeluarkan stok dari area penyimpanan yang mana nih buat dipindahkan ke area pengambilan. Kayak gitu, dipindahkan ke rak area pengambilan yang mana juga kayak gitu. Nah, jumlah stok yang di pengambilannya ini bisa sama, kita bisa samakan berdasarkan jumlah stok yang disarankan. Misalnya 70. Di sini 70, kita input 70, di sini kita inputkan 12. Kayak gitu. Di sini akan terlihat stok tersedia di area pengambilan yang saat ini nih. Saat ini ada cuma tinggal sisa 2, yang ini sisa 0. Berarti kita nanti kalau misalnya kita sudah melakukan stok ulang, nanti otomatis stok yang di bagian area penyimpanan akan berkurang 48, di area pengambilannya ini nanti akan bertambah 48 kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa stok yang tidak masuk tidak disarankan untuk melakukan stok ulang, padahal stoknya itu sudah mencapai batas rendah, kita tinggal sinkronin aja, tinggal klik buat data stok ulang biar nantinya tersinkron datanya. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa nanti kalau misalnya sudah ditambahkan ke area pengambilan, nanti akan masuk ke status tambah ke area pengambilan. Kalau sudah selesai, nanti sudah masuk ke selesai atau dibatalkan kalau memang pengambilan barang di area penyimpanannya ini dibatalkan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah gunakan fitur area stok ini, nanti kita bisa cek stoknya ini tidak lagi dicek di halaman rincian stok. Jadi kita bisa cek di halaman area stok kayak gitu. Nah, sebagai informasi untuk fitur 1 SKU beberapa nomor rak ini saat ini sudah bisa digunakan untuk pengguna gratis atau tanpa menggunakan WMS kayak gitu. Jadi bisa langsung diaktifkan, tetap diaktifkan melalui CS Big Seller untuk mengaktifkan fitur tersebut. Jadi kita cek di bagian area stok ini. Misal contoh kita mau cari SKU gudang kelapa muda ini di area pengambilan stoknya ada berapa. Nah, di situ tinggal filter aja. Di area pengambilan ini ada di rak yang pertama ada 54, lalu di rak yang satunya lagi ada 2 kayak gitu. Nah, dialokasikan ini nanti sama pesanan yang masuk. Nah, atau kalau misalnya kita mau cek area penyimpanannya atau semuanya di sini kayak gitu. Yang membedakan apa dengan di rincian stok? Kalau di rincian stok ini kita hanya bisa cek totalnya aja. Kita hanya bisa cek totalnya, total yang tersedia di gudang, seluruh gudang. Namun kita tidak bisa cek yang di area stok, yang di area penyimpanan ada berapa, stoknya di area pengambilan ada berapa. Jadi kita harus ceknya di area stok. Kayak gitu. Atau kalau di misalnya sudah pakai di WMS di sini di area stok pokoknya. Seperti itu untuk menggunakan fitur 1 SKU beberapa rak atau area stok. Nah, kalau misalnya kita mau mengecek keluar masuk stoknya, ini kita tidak lagi mengecek di riwayat keluar masuk. Kita ceknya di pergerakan area stok. Nah, sama di hal di pergudangan juga sama, kita ceknya di bagian pergerakan area stoknya. Nah, di sini kita cek. Nah, misal di sini stok awalnya di stok awal ada 6, penambahannya 48, stok akhirnya sekian. Nah, ini dari penambahan stok
ulang dari stok ulang atau dari pengurangan stok manual kayak gitu. Nah, yang membedakannya lagi nanti di sini kita kalau misalnya memang kita mau menambah stok baru atau mengurangi stok, di sini kita bisa pilih areanya. Jadi setiap kita melakukan penambahan atau pengurangan, kita bisa pilih dulu kita mau melakukan penambahan atau pengurangannya dari area yang mana, bisa area penyimpanan atau area pengambilan. Kita pilih SKU gudangnya, berarti nanti, atau dan juga pilih gudangnya, berarti nanti kita bisa menambahkan stok ke area pengambilan tersebut kayak gitu. Nah, ini di penambahan dan pengurangan. Nah, saat kita melakukan pemindahan barang itu juga sama, kita bisa pilih kita mau mindahin barangnya dari rak area pengambilan atau area penyimpanan kayak gitu. Di sini kurangi dari area stok, kita tambahkan ke area penyimpanan atau area pengambilan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan area stok ini, kita bisa menyimpan stoknya, menyimpan ke satu SKU bisa mempunyai beberapa rak sekaligus kayak gitu. Nah, tapi yang bisa menggunakan beberapa rak sekaligus ini hanya area pengambilan, area penyimpanan. Kalau misalnya area pengambilan itu hanya satu SKU satu rak kayak gitu. Nah, kalau di sini, nah kita tidak bisa menambahkan SKU gudang ini ke rak yang lain selain rak yang pertama kita pilih. Kalau misalnya semua SKU gudangnya di area penyimpanan, ini kita bisa atur SKU gudang tersebut masuk ke dalam beberapa rak sekaligus. Nah, ini maksimal ada 20 rak kayak gitu. Jadi kita bisa pilih SKU gudang ini ada di bagian area penyimpanan rak yang mana aja. Ini bisa kalau kita menggunakan area penyimpanan dan area pengambilan di sistem big seller kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal proses pesanan aja nih, tinggal proses pesanan untuk pesanan dari area stok ini kayak gitu. Nanti otomatis kalau misalnya ada pesanan masuk ke sistem big seller, nanti stoknya ini akan mengambil stok dari area pengambilan kayak gitu. Stok akan memotong dari area pengambilan yang sudah kita setting di bagian area stok tersebut kayak gitu. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait penggunaan fitur big seller lainnya, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.